Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita fokus terlebih dahulu pada materi konsep ijtihad. Nah, di mana dalam konsep ijtihad ini ada 5 pembahasan yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad, perkembangan ijtihad, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid, dan tingkatan seorang mujtahid atau tingkatan-tingkatan mujtahid. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas 3 pembahasan terlebih dahulu, sisanya akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Submateri yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Menurut bahasa, kata ijtihad adalah bentuk kata dari fi'il madhi jahada yang bentuk masdarnya yaitu jahdun, yang memiliki arti kesungguhan, sepenuh hati atau serius. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Imam Al-Syaukani dalam kitab Irsyadu Al-Fuhuli, bahwa ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Submateri yang kedua yaitu dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad. Ijtihad dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang akan Ibu bacakan ayat sekaligus artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah selalu memerintahkan untuk selalu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya apabila terjadi sebuah perbedaan pendapat. Cara yang ditempuh untuk mengembalikan perbedaan pendapat yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami makna kandungan dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad wajib bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih atau mujtahid, maka dianjurkan untuk bermazhab. Nah, hukum ijtihad bagi seorang faqih atau mujtahid sendiri yaitu tergantung pada kondisi mujtahid dan umat Islam yang ada di sekitarnya. Di antaranya yaitu fardu ain atau wajib, fardu kifayah, sunnah, mubah atau boleh, dan haram.
Submateri yang ketiga yaitu perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana yang diketahui bahwa sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sebenarnya pada masa Rasulullah SAW ijtihad sudah mulai ada. Akan tetapi pada masa ini ijtihad masih belum bervariatif. Ijtihad dengan berbagai variasinya berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang. Keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW bahwasannya ijtihad sudah mulai ada, yaitu adanya riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memuji keputusan jawaban Mu'az ketika ia menjelaskan metode ijtihad dengan menyebutkan sumber hukum secara berturut-turut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yi. Nah, Ibu akan memberikan salah satu contoh ijtihad pada masa sahabat, yaitu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW baru wafat, timbullah sebuah permasalahan tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau menjadi pemimpin umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak memberikan petunjuk apa-apa, tidak juga menunjuk siapa-siapa yang akan menggantikan kedudukan kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perbincangan di antara umat Islam dengan hasil terpilihnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW yang disebut dengan khalifah. Nah, Ibu juga akan memberikan salah satu contoh ijtihad yang ada pada masa tabi'in atau masa setelah sahabat. Pada masa tabi'in terlihat dari cara mereka dalam melakukan ijtihad mengarah kepada dua bentuk. Di antaranya, bentuk yang pertama yaitu kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan dengan ra'yi. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya yaitu Sa'id ibnu al-Musayyab. Kalangan sahabat ini berkembang dengan sebutan Madrasah Madinah. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yi dibandingkan dengan penggunaan sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya yaitu Ibrahim al-Nakhai. Kalangan sahabat ini berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Setelah itu muncullah istilah mazhab dan imam mujtahidnya yaitu Imam Mazhab. Mazhab fikih dan imamnya yang terkenal sering kita sebut dengan istilah Mazhabul Arba'ah atau fikih 4 mazhab. Nah, diantaranya siapa saja sih 4 mazhab ini? Yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafiyah dengan imamnya yaitu Abu Hanifah. Mazhab Malikiyah dengan imamnya yaitu Malik bin Anas. Mazhab Syafi'iyah dengan imamnya yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Hanabila dengan imamnya yaitu Ahmad bin Hambal. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.